Oke, halo semua, balik lagi di channel YouTube Mimin. Di video kali ini saya akan membahas terkait webtoon yang sebelumnya sudah saya singgung di short video saya, yaitu I'm Not a Soccer Genius. Saya akan menjelaskan bagaimana alur cerita dari webtoon ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Pernahkah kalian terbayangkan jika pemain yang biasa-biasa saja, fisik tidak kuat, kecepatan biasa saja, teknik yang tidak jelas dan mental lemah malah dianggap jenius dan terjun ke klub sebagai pemain pro? Tapi si MC ini juga merasa harus tetap berada di lapangan demi orang yang memperhatikannya. Karena hari ini pun aku harus terlihat seperti pemain jenius. Inilah yang terjadi pada Lee Jian. Tadinya ia belajar di Gioventus, sekolah sepak bola ternama di Italia. Tapi sekarang sudah pindah ke AC Firenze. Meskipun aku menjadi pemain cadangan, ia merasa lega karena tidak ada yang mengganggu seperti saat di Gioventus. Kemudian ia mempunyai teman cewek yang selalu memperhatikannya. Ia bernama Kim Jiwo, teman sepermainanku selama 10 tahun saat di Korea. Ia saat menjadi kakakku dan menjagaku. Ia anak yang menyebalkan tapi sangat perhatian. Aku merasa bersalah karena telah berbohong, tapi aku juga tidak mau memperlihatkan sosokku yang menyedihkan. Tiba-tiba Lee Jian terkejut saat sedang teleponan dengan Jiwo. Ia mengatakan akan pergi ke Italia. Ia mengatakan kalau ia lolos menjadi siswi pertukaran belajar memasak dan ia juga akan ke Firenze. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, ucapnya. Ini gawat, 2 minggu. Aku kan cuma pemain cadangan yang tidak bisa turun ke lapangan. Kalau ia sampai tahu bisa bahaya. Keesokan harinya saat latihan, Lee Jian disuruh untuk bermain dengan posisi second striker. Karena aku pemain cadangan, pemain inti tidak memberiku instruksi yang jelas. Inilah posisiku dalam tim. Meskipun aku pindah ke tim ini rasanya sulit, aku akan dimainkan. Intinya demi menunjukkan aku bermain di lapangan pada Jiwo, aku harus masuk ke dalam 18 daftar pemain. Meskipun itu hanya cadangan. Biasanya aku gak peduli akan hal ini karena merasa kemampuanku belum cukup, tapi kali ini berbeda. Karena ia datang ke sini, aku harus menunjukkan yang terbaik. Jika hendak menarik perhatian pelatih dalam waktu 2 minggu, aku harus keluar dari tim non-inti ini. Mungkin aku bisa menampilkan kemampuanku dalam permainan minigame ini. Untuk posisiku sebagai second forward, aku harus mengincar poin terlebih dahulu. Minigame pun dimulai, aku harus menghindari kontak fisik terlalu keras. Minigame dilakukan di tempat sempit, tempo permainan mau tak mau semakin cepat. Itu artinya saat tidak menguasai bola aku harus selalu berpikir ke depan. Kemudian Lee Jian melesat maju dan meminta operan. Operan diberikan padanya dan ini posisi bagus. Cuman ada satu back di belakang, kemudian Lee Jian pura-pura berputar ke kiri, lalu body feinting ke arah kanan. Ini merupakan teknik mengelabui lawan dengan keseimbangan tubuh. Back itu terlewat tapi masih ada back lain yang mencoba menyudutkannya. Tapi posisinya masih longgar. Ia mengoper tinggi ke penyerang utama. Pada momen ini para pemain akan mengikuti arah bola dan dalam celah itu Lee Jian melesat menjadi manusia tak kasat mata dan mendapatkan operan balik. Kini bola sudah di kakinya dan berhadapan hanya dengan kiper. Dan tendangan dilepaskan dengan kencang dan gol. Aku sedang beruntung para back bergerak sesuai perkiraanku. Dan singkat cerita minigame selesai setelah 4 kuarter. Kemudian pelatih U17 memanggil Lee Jian dan menyuruhnya untuk melepas rompinya. Awalnya Lee Jian mengira kalau ini ia tukar tim, tapi ternyata sang pelatih menyuruhnya keluar lapangan. Dan ternyata diganti, cok. Keesokan harinya Lee Jian benar-benar terkejut lantaran sekarang ia benar-benar masuk ke tim inti. Pelatih luka, aku pikir ini benar-benar berakhir karena telah menggantiku dengan wajah yang sangat mengerikan. Jantungku rasanya mau copot karena deg-degan. Kemudian pelatih Tony memanggil Lee Jian dan menyuruhnya bermain di posisi sekunda punta. Lee Jian pun persiapan pemanasan tapi nampak ia sangat gugup. Kelihatan dari gerakannya yang sangat kaku dan canggung. Sebelumnya para pelatih sudah melihat perbedaan pada Lee Jian. Mungkin ia sudah membuka hatinya. Dan ini juga pertimbangan pelatih untuk memasukkannya pada pertandingan kali ini. Jian adalah anak berbakat yang membuat resah Serie A 3 tahun yang lalu. Dan akhirnya diambil Gioventus, tapi sayang
kontraknya dihentikan karena gagal beradaptasi. Aku menghubungi Li Jian setelah mendengar kabar itu. Aku bisa merasakan perasaan stres dan banyak tekanan pada dirinya, dan saking parahnya ia tidak bisa berlari di lapangan. Dan aku memutuskan untuk mengawasinya sampai ia membuka hatinya. Seperti itulah Jian selama 2 tahun terakhir ini, tapi aku tak pernah sekalipun meragukan kemampuannya. Si jenius sepak bola yang tidak menyadari bakatnya. Sekarang giliran dia yang membuka pintu hatinya dan menyadari betapa besar bakatnya. Selama pemanasan, Li Jian memikirkan berbagai macam strategi nanti ketika masuk. Melihat pemain yang kesulitan bergerak karena pemain musuh menjepitnya, jika aku masuk pasti akan mengalami hal yang sama. Sepertinya aku harus memperlebar area lapangan dulu. Kalau aku dapat memancing marker dan bergerak ke samping atau lini tengah, aku yakin akan ada celah pertahanan yang tercipta. Akhirnya waktunya tiba, pelatih memanggil Gino dan menyuruh Li Jian masuk. Li Jian benar-benar harus fokus dan memanfaatkan momen ini supaya dapat masuk ke tim inti. Operan demi operan dilakukan tapi situasinya belum berubah. Jika terus seperti ini akan gawat. Di sini awalnya Li Jian diremehkan. Aku pikir pelatih akan menggantikan Gino dengan memasukkan kartu joker. Tapi ini sih cuman selevel pemungut bola, ucap lawan. Tapi Li Jian mengabaikan itu dan fokus ke rencananya. Ia berlari ke zona pertahanan. Pelatih yang melihatnya berpikir apa dia mau membuat celah pertahanan dengan memancing sang marker. Dan untungnya orang ini terpancing dan mengikutinya. Dengan ia berlari ke belakang, ia berhasil membuat celah dan benar saja. Dengan cepat para pemain ini menyadari ada celah dan memasuki ruang ini. Seorang akan mengejar ruang kosong itu dan tapi akan tercipta ruang kosong lagi. Pelatih sangat takjub dengan strategi Li Jian. Kemampuannya dapat membaca arah pertandingan dan seakan-akan menebus pertahanan lawan. Bakatnya yang sangat luar biasa. Umpan 1-2 bersama Li Jian hingga sampai depan gawang dan menciptakan celah. Kemudian Li Jian mengumpan ke samping secara sempurna dan temannya berhasil menendang masuk. Kemudian di lain sisi nampak Jiwo yang sudah ngabarin Li Jian kalau dirinya bentar lagi akan sampai. Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah Li Jian akan masuk ke tim inti dan berhasil memamerkan kejeniusannya pada Jiwo? See you in next video. Bye bye.